tidak mau bicara itu. Saya di kampung saja, di kampung saya, Pak. Iya, saya juga bisa kacau ini kalau saya terus. Iya, sama. Saya juga kacau, Pak. Bapak kacau, saya lebih kacau, Pak. Sekarang kita dihadapkan dengan pemerkosaan terhadap hak-hak demokrasi. Sidang sengketa pemilu presiden kembali dilanjutkan hari ini dengan menghadirkan saksi dari pihak termohon yaitu KPU daerah dan juga saksi ahli untuk membahas permasalahan sistem noken atau ikat di Papua. Dalam gugatannya, kubu Prabowo Hatta mempermasalahkan sistem noken di 14 kabupaten. Dengan sistem ini mereka menduga tidak ada pemungutan suara, namun ada hasil rekapitulasinya. Saksi ahli KPU Hashim Sangaji menyatakan gugatan tersebut tidak tepat karena sistem noken sudah berlangsung lama di Papua dan sudah berjalan dengan baik. Sistem ini selama ini mengikuti kondisi geografis dan penyebaran suku-suku di wilayah pegunungan di Papua, sehingga jika tidak bisa dilakukan di tingkat desa, maka akan dilakukan di tingkat distrik. Jumlah saksi termohon adalah 21 orang dan sejauh ini hingga sore hari ini seluruh saksi dari Papua sudah memberikan keterangannya. Pemirsa, dalam sidang kelima hari ini saksi-saksi yang dihadirkan termohon membantah semua tuduhan dari saksi Prabowo Hatta. Saksi yang merupakan anggota KPU daerah menyatakan saat rekapitulasi suara dihadiri oleh seluruh saksi pasangan capres dan saksi-saksi nomor urut 1 tidak mengajukan keberatan atas hasil rekap, termasuk soal penggunaan identitas KTP saat pencoblosan. Rekap saudara di tingkat Sarmi itu ada saksi-saksi yang keberatan? Baik, yang mulia. Pleno tingkat kecamatan sampai kabupaten tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon baik nomor 1 maupun nomor 2. Baik lisan maupun tertulis. Izin yang mulia tidak ada. Ada masalah yang berkembang di situ yang kemudian bagaimana saudara menyelesaikan terkait dengan soal rekap itu, ada tidak? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Semua saksi tanda tangan? Semua saksi tanda tangan. Semua yang berkepentingan untuk rekap itu hadir, penyelenggara, peserta, pengawas, Pemda misalnya atau apa namanya itu, Muspida hadir? Hadir. Oke. Ada yang mempersoalkan soal TBK dan KTP ini? Tidak ada. Sampai penghitungan terakhir? Tidak ada. Sampai di provinsi juga tidak dipersoalkan. Sampai di provinsi nggak ada. Pemirsa, tuduhan politik uang yang masif dilakukan yang dituduhkan kepada pasangan Jokowi JK dibantah oleh saksi dari Komisioner KPUD Dogiai, Papua. Sebaliknya, saksi ini menyatakan bupati di daerah tersebut terang-terangan mendorong warga untuk memilih pasangan Prabowo Hatta dengan imbalan uang. Ternyata di dalam pemberian itu, seorang bupati memaksa agar supaya kepada rakyat Dogiai di aula pemerintah, agar supaya apabila suara dikasih kepada Prabowo, ada uang. Kalau saya hanya menjelaskan Pinsem punya omongan yang kemarin. Jadi kalau suara tidak dikasih kepada Prabowo, tidak ada uang. Akhirnya masyarakat marah. Masyarakat marah. Karena di dalam itu perkataan bupati ada muatan. Dan masyarakat. Ya, dari sejumlah saksi mandat dari pasangan Prabowo Hatta dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang dihadirkan kemarin, nama Novela Nawipa menjadi buah bibir. Sejumlah orang menganggapnya berani dan lugu dalam menjawab pertanyaan hakim. Siapakah sebenarnya Novela yang di persidangan MK kemarin mengaku sebagai orang gunung? Berikut liputannya. Semuanya dihitung semua. Nama Novela Nawipa asal Papua menjadi buah bibir karena kesaksiannya di hadapan Hakim Mahkamah Konstitusi pada Selasa siang. Sepanjang jalannya sidang, Novela selalu memberikan jawaban dengan aksen Papua yang kental dan menggebu-gebu. Di tempat pemungutan suara, Iya, apakah saudara sendiri atau ada juga orang lain? ada juga orang lain. Siapa? Tetapi
Tidak ada aktivitas pemilu, tidak ada kotak suara, tidak ada tempat di mana yang mereka siapkan untuk kami datang memilih. Ya, siapa orang lain yang saudara kenal di situ? Masyarakat kampung yang ada di situ. Hanya masyarakat kampung? Iya. Tidak ada petugas? Tidak ada. Tidak ada petugas. Terus? Hanya itu yang saya mau terangkan? Hanya itu saja. Dari kampung saya, Kampung Awabutu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Terima kasih. Tidak ada tanda tangan apa-apa? Tidak ada. Tidak ada. Novela boleh punya kesaksian, namun kesaksian versi anggota KPU Papua Beatrix Wanane pada sidang lanjutan gugatan hasil Pilpres Rabu siang berbeda dan membantah semua kesaksian wanita yang mengaku orang gunung tersebut. Itu di persidangan ini mengatakan di kampung dia itu tidak dilaksanakan pemilihan umum. Itu salah satu. Kami minta konfirmasi dari saudara bagaimana? Baik Yang Mulia, itu perkataannya sebagai orang di dalam partai. Tetapi sebagai penyelenggara saya di tingkat provinsi, yang saya monitoring dan mendapatkan data, itu dilaksanakan. Jadi kalau Persidia begitu, itu Persidia. Tapi saya menyatakan bahwa Persidia adalah versi yang salah atau tidak benar. Jadi karena saya punya data dari penyelenggara, dilaksanakan. Setelah ditelusuri, Novela ternyata adalah Ketua DPC Gerindra Kabupaten Paniai. Wanita asal Nabire, Papua ini tercatat sebagai direktris di CP Iobai dan pernah mengenyam pendidikan di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, serta merupakan lulusan SMU Negeri 1 Sentani, Papua. Ia juga tercatat sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra DPRD Dapil 1 Kabupaten Paniai pada pemilu 9 April lalu. Novela hanyalah satu dari sejumlah saksi mandat yang diajukan kubu Prabowo Hatta yang menjadi sorotan pada sidang gugatan hasil Pilpres. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, sidang kelima perselisihan hasil pemilu presiden masih berlangsung di ruang pleno gedung Mahkamah Konstitusi. Kita akan bergabung segera dengan reporter Metro TV Dwi Ninta Widyastuti untuk mengikuti perkembangan terkini. Dwi Ninta, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ini bagaimana perkembangan dari ruang sidang? Wahyu, sejauh ini sudah ada 9 saksi dari pihak termohon, yakni pihak KPU yang memberikan kesaksian kepada Majelis Hakim Konstitusi. 9 saksi ini umumnya memberikan pernyataan yang membantah kesaksian saksi tim Prabowo Hatta yang telah dilontarkan pada sidang sebelumnya. Misalnya, komisioner yang berasal dari Provinsi Papua mengungkapkan penyelenggaraan pemilu yang berjalan lancar di Papua. Saksi dari KPU bercerita bahwa tidak benar jika tidak ada suara sama sekali bagi Prabowo Hatta di sejumlah TPS di Papua. Di 29 kabupaten kota, yakni seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua pun terselenggara pencoblosan. Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai yang sempat dikatakan tidak ada agenda pemungutan suara berdasarkan pengakuan saksi Novela dari tim Prabowo Hatta, dibantah oleh saksi KPU bila pemungutan suara tidak ada karena hak pilih digunakan dengan cara sistem token. Sejak pukul 2 siang hingga saat ini masih memperdalam pembahasan sistem noken dan sistem ikat yang digunakan masyarakat Papua dalam menggunakan hak suara pada pemilu. Sistem ini erat kaitannya dengan budaya di Papua dan telah mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2009 lalu, sehingga hasil suara dari sistem ini dianggap sah. Berikut ini kami memiliki pernyataan dari Bawaslu soal klarifikasi masalah adanya suara yang tercatat bagi pasangan Jokowi JK, padahal tidak ada agenda pemungutan suara di lokasi terkait, sehingga 18.000 suara bagi Jokowi JK pun ditiadakan, sehingga menyelesaikan masalah yang ada. Kalau tidak ada sebuah aktivitas oleh sebab usulkan Bawaslu dinolkan angka ini. Sayang serius. Ketika kasus Papua ini muncul, pasangan nomor 1 saksi itu sudah WO, ya. Jadi dia tidak mengikuti secara sungguh-sungguh itu ketika itu. Nah, tetapi komitmen Bawaslu inginkan memproses ini secara objektif dong. Kita tidak boleh ada orangnya apa nggak ada orangnya, ya tetap objektif untuk melakukan penilaian dan bahkan pengkritisan itu. Nah, sehingga Bawaslu akhirnya berpendapat mengusulkan itu dinolkan
ada saksi nomor urut 2 menerima angka 18.000 sekian dari 2 distrik yang perolehannya secara... Wahyu, selanjutnya mari kita ikuti bersama sidang lanjutan perselisihan pemilu yang tengah berlangsung di dalam ruang pleno Gedung Mahkamah Konstitusi. Dalam berapa pleno, Yang Mulia? Tertulisnya ada apa enggak? Ada enggak surat dari Bawaslu yang mengeliminasi surat dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang secara otentik? Tidak ada. Tidak ada ya? Sedikit yang cukup ya, Pak Yang Mulia Hakim Anwar. Ya, sedikit saja. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin memastikan jawaban dari saksi tadi. Jadi sampai rekap terakhir di provinsi itu permasalahan semua dianggap selesai. Bukan. Enggak. Enggak, tadi kan ada masalah seperti Nias tadi kan belum selesai tadi. Kemudian dibawa ke tingkat nasional kan itu. Belum, ya dibawa belum selesai di tingkat provinsi, dicatat di dalam DC2. Baik. Supaya pihak-pihak masing-masing. Ya. Tetapi sudah bisa dipastikan bahwa untuk paslon 1 dan 2 itu sudah ditetapkan ya? Sudah, Yang Mulia. Paslon 1 berapa? Baik. Suaranya? Bentar, Yang Mulia. Baik, untuk perolehan suara nomor untuk provinsi ya? Ya, ya. Nomor 1 2831 514. Nomor 2 3494 835. DPT berapa? DPT Provinsi Sumatera Utara 9902 948. Suara sah? Suara sah 6326 349. Ya, baik. Terima kasih. Cukup. Cukup, terima kasih. Terima Silakan kasih. duduk kembali. Sekarang Saudara Sumangeli Mendrova SE, Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan. Betul Yang Mulia. Saudara, tempat tanggal lahirnya Hilina Masihono. Betul? 10 November 81. Betul. Kristen. Alamat Hilina Masihono, Nias Selatan. Betul Yang Mulia. Saudara, selain tadi soal Nias Selatan sudah. Wahyu, kembali kepada studio. Ya, baik, Dwi Ninta Widyastuti dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Nanti kami akan terus memantau perkembangan dari persidangan di sana. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Gugatan pasangan Prabowo-Hatta terhadap hasil pemilu presiden di 14 kabupaten di Papua dinilai pengamat hukum tata negara tidak substansial. Bahkan gugatan tersebut juga diyakini tidak akan berhasil karena total suara di 14 kabupaten tersebut tidak cukup signifikan untuk mengubah hasil pemilu presiden. Tim hukum pasangan Prabowo-Hatta menggugat hasil Pilpres di 12 kabupaten di Papua karena dinilai syarat kecurangan. Salah satu yang dipersoalkan yakni pelaksanaan sistem noken di Papua. Gugatan tersebut justru dinilai tidak substansial, sebab sistem noken telah berlangsung lama di Papua dan telah diakui Mahkamah Konstitusi. Sistem noken adalah tradisi masyarakat Papua yang mewakilkan suara yang telah mereka sepakati kepada ketua adat. Praktisi hukum tata negara Refli Harun meyakini gugatan tersebut akan ditolak MK. Jumlah pemilih secara keseluruhan di 12 kabupaten kota yang dipersoalkan itu cuma 1,5 juta. Kalaupun kemudian dilakukan pemungutan suara ulang di tempat tersebut, tidak akan mempengaruhi secara signifikan hasil pemilu. Sehingga saya katakan sesungguhnya sidang-sidang selanjutnya ini ya sekedar sidang mungkin mengungkapkan kekesalan, mengungkapkan kekecewaan, dan lain sebagainya, sampai kemudian kita menunggu putusan MK tanggal 21 Agustus nanti, begitu. Bukan kali ini saja gugatan PHPU pasangan Prabowo-Hatta dinilai tidak substansial.
Tim kuasa hukum Prabowo Hatta mempersoalkan aksi KPU membuka kotak suara meski demi untuk melengkapi alat bukti dalam menghadapi sengketa Pilpres. Benar saja, MK dalam sidang pada Jumat lalu mengizinkan aksi KPU itu. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara kan 1. Dokumen yang diperoleh dari pembukaan kotak suara tersegel yang diajukan dalam rangka pembuktian di Mahkamah Konstitusi oleh termohon sebelum adanya ketetapan ini akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. 2. Mengizinkan termohon untuk mengambil dokumen dari kotak suara yang tersegel untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam sidang Mahkamah Konstitusi. KPU di sejumlah kabupaten kota di tanah air membuka kotak suara untuk mengambil dokumen seperti C1 Plano yang akan dijadikan bukti dalam menghadapi gugatan yang diajukan pasangan Prabowo Hatta di MK. Aksi ini tidak hanya dilakukan Komisioner KPU, tetapi juga disaksikan perwakilan tim masing-masing pasangan Capres-Cawapres serta pihak kepolisian. Mereka membantah ya keterangan yang dihadirkan oleh saksi sebelumnya di sidang kemarin. Dalam sidang kali ini, saksi KPU menjelaskan mengenai proses pemilih, proses rekapitulasi, serta perbedaan jumlah rekapitulasi. Salah seorang saksi, Ketua KPU Dogiai, menjelaskan proses distribusi logistik seluruh wilayah di provinsi berjalan dengan baik. Ada logistik yang tidak sampai ke TPS-TPS, karena memang kemarin ada informasi seperti itu. Itu tidak sampai, tidak benar. Sudah sampai, saya hanya ada di kabupaten, mereka sudah sampai dan sudah melakukan hak memilihnya. Jadi semua logistik menurut saudara sampai ke TPS-TPS? Saya pikir sampai, Pak. Sudah sampai. Jadi orang katakan tidak sampai, itu tidak benar. Ya, jadi jangan, sudah PPD, PPS, ya, KPPS sudah jangan saudara pikir, tapi betul-betul sampai ya. Sudah sampai. Bisa jamin itu ya? Bisa. Baik. Saksi lain, anggota KPU Provinsi Beatrix Wanena, menjelaskan sejumlah protes yang terjadi saat rekapitulasi berhasil diselesaikan di tingkat kabupaten. Anggota KPU Provinsi ini juga membantah keterangan saksi Prabowo Novela yang disampaikan pada sidang kemarin. Di tempat pemungutan suara, Iya, apakah saudara sendiri atau ada juga orang lain? ada juga orang lain. Siapa? Tetapi tidak ada aktivitas pemilu, tidak ada kotak suara, tidak ada tempat di mana yang mereka siapkan untuk kami datang memilih. Ya, siapa orang lain yang saudara kenal di situ? Masyarakat kampung yang ada di situ. Hanya masyarakat kampung? Iya. Tidak ada petugas? Tidak ada. Tidak petugas. Sebagai penyelenggara saya di tingkat provinsi, yang saya monitoring dan mendapatkan data itu dilaksanakan. Jadi kalau Persidia begitu, itu Persidia. Tapi saya menyatakan bahwa Persidia adalah versi yang salah atau tidak benar. Jadi karena saya punya data dari penyelenggara, dilaksanakan. Jadi di kampung Awbutu itu dilaksanakan? Dilaksanakan menurut dari Ketua KPU Paniai, dan nanti beliau yang menjelaskan, ada di belakang Bapak. Oke. Siap. Berarti dokumen perolehan suaranya ada? Siap Bapak, laporan dari Ketua KPU Paniai ada Bapak. Berdasarkan pengetahuan saudara, itu dilakukan dengan sistem adat atau secara langsung, nubar dan jurdil? Kabupaten Paniai juga berada dalam 16 kabupaten di Provinsi Papua dari 29 kabupaten yang menggunakan nokeng adalah 16, dan Paniai ada di dalamnya. Jadi dari kampung dari atau kabupaten dari Nona atau Ibu Novela kemarin. Ya, jadi kalau demikian itu diselenggarakan dengan sistem noken. Siap Yang Mulia. Atau sistem adat lah ya. Siap. Jadi di persidangan ini ada dua hal yang berbeda antara satu saksi dengan penyelenggara. Enggak apa-apa, ini kami catat, nanti kami akan pelajari. Makasih. Saudara. Dalam sidang juga dijelaskan terkait sistem pemilihan adat menggunakan noken. Selain menghadirkan saksi dari pihak KPU, sidang juga akan menghadirkan keterangan dari saksi ahli. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Surat suara. Sementara itu pemirsa, para pengamat menilai
tim dari Prabowo Hatta seharusnya menghadirkan saksi-saksi lain di kabupaten yang bermasalah. Ya, mereka juga mengomentari sistem noken yang dijalankan di Papua juga harus dipertanyakan. Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang seharusnya atau tidak? Waktu bersidang terkait sengketa Pilpres 2014 yang singkat membuat tim Prabowo Hatta harus menyeleksi saksi yang hadir. Hal ini menjadi catatan pengamat yang mengikuti jalannya sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Mereka harus menyeleksi, mereka harus memilih daerah-daerah mana yang istilahnya kecurangannya Yang paling tinggi begitu ya? paling tinggi atau implikasinya paling besar secara suara begitu. Nah, kemudian dipilih saksi-saksi memang yang kuat. Nah, karena itu dari seluruh wilayah di Indonesia, kalau dirasakan memang Papua ini sesuatu yang kuat, maka Papua ini harus dijadikan prioritas untuk dimunculkan begitu. Mereka berasal dari Terkait dengan sistem noken yang sudah diputuskan oleh MK pada 2009, Kodari mempertanyakan apakah sistem noken di Papua sudah dijalankan sesuai dengan prosedur? Yang jadi soal ini sekarang adalah sistem noken itu apakah dilaksanakan atau tidak begitu. Kalau yang saya tangkap dari ceritanya Novela, sistem noken itu tidak terjadi. Persiapan misalnya TPS-nya tidak ada. Kemudian tidak merasa dilibatkan. Selain Novela ada juga dari Papua namanya Pak Martinus kalau saya ya. Kak Martinus ya. Ya, dia mengatakan di tempat saya tidak mendengar adanya proses musyawarah itu. Dia bilang kakak saya kepala wilayah sukunya kakaknya, ya kan? Tidak merasa dilibatkan dalam proses itu. Nah, jadi sebetulnya memang kalau mau mengatakan bahwa tidak ada TPS, tidak terjadi tiap orang datang kemudian mencoblos di TPS, memang nggak bisa dilakukan. Itu kita ngomong Jakarta, kita ngomong di Sumatera. Tapi kalau di Papua itu memang sistem noken itu tadi, di mana ada musyawarah rame-rame, kalau kemudian suaranya diputuskan, disalurkan, ditaruh dalam noken oleh kepala sukunya, dia yang mencoblos atau menandai surat suaranya begitu. Tapi itu harus ada prosesnya. Nah, yang jadi pertanyaan sebetulnya selama ini sistem noken, apakah sistem noken itu ada berita acaranya atau tidak kan begitu? Diperbolehkan. Hal senada terkait pelaksanaan noken juga disampaikan oleh pakar hukum tata negara Amiluddin Ilmar di Makassar. Melihat dari 4 persidangan terhadap pemajuan saksi-saksi, saya kira kemarin ada hal-hal yang juga baru kita peroleh bahwa memang di Papua itu terjadi proses, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa terjadi perdebatan pada soal sistem noken itu. Ya memang kita melihat apakah ada semacam pola yang standar terhadap sistem noken itu. Nah, ternyata kan tidak. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa ada proses money politik yang terjadi di tempat lain yang kemudian kemarin sayang sekali barangkali hakim mahkamah tidak mengejar kebenaran itu, bahwa apakah betul-betul proses money politik itu terjadi atau tidak berdasarkan pada pertanyaan pada saksi-saksi yang diajukan kemarin. Para hakim diharapkan bisa mencari kebenaran material dari fakta yang masuk serta keterangan para saksi yang sudah diajukan, sehingga memberikan keputusan yang seadil-adilnya pada 21 Agustus mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.